Dan berikut kami informasikan jenis-jenis surat suara yang akan diterima para pemilih saat berada di TPS besok. Inilah 5 jenis surat suara pemilu 2024. Ini yang berwarna abu-abu adalah surat suara presiden dan wakil presiden. Jangan sampai pemilih nanti akan kebingungan untuk memilih mana yang akan dicoblos. Pastikan bahwa jika Anda memilih presiden dan wakil presiden, pilih surat suara yang berwarna abu-abu. Kemudian untuk surat suara yang berwarna kuning, ini adalah surat suara untuk DPR RI, anggota legislatif pastinya. Ada beberapa nama, banyak sekali di dalam surat suara kuning ini dan pastikan Anda membacanya dengan teliti, jangan terburu-buru. Kemudian ada surat suara yang berwarna merah, ini untuk surat suara DPD Republik Indonesia. Sama halnya dengan surat suara kuning tadi pemirsa, untuk lebih hati-hati membaca karena akan banyak sekali nama yang ada dalam surat suara berwarna merah dan juga kuning. Selanjutnya akan ada surat suara berwarna biru, ini adalah surat suara untuk DPRD Provinsi. Ini adalah surat suara keempat, tadi abu-abu presiden, kemudian kuning, merah, biru, dan terakhir ini adalah surat suara hijau, ini untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota. Pastikan lagi untuk Anda besok yang akan memberikan hak suaranya untuk hati-hati, cek kembali surat suara yang akan dipilih, dan jangan terburu-buru untuk menghindari kesalahan pada saat memilih nanti. Ini kami tayangkan sekali lagi pemirsa, ada 5 jenis surat suara pemilu 2024, di mana surat suara pertama ini berwarna abu-abu. Di sini adalah surat suara presiden dan wakil presiden. Ya, lalu bagaimana kesiapan KPU sehari jelang pemilu? Kita akan berbincang dengan Idham Holik, Komisioner KPU Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Idham. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Idham, seperti apa persiapannya sehari jelang pemilu? Apakah sudah berapa persen Pak? Sudah hampir sempurna kira-kira ini persiapan kita? Ya, Insya Allah persiapan kami sudah sangat maksimal. Ya, termasuk juga di daerah yang saat ini terkendala karena banjir. Ya. Tadi kita sempat menyaksikan tayangan bahwa ada truk kotak suara yang tertabrak kereta ya Mbak ya. Insya Allah di sana di Serdang Berdaga juga tidak akan ada masalah dari sisi distribusi logistik. Rabu 14 Februari 2024 KPPS di seluruh pelosok di negeri Indonesia ini akan siap melayani pemilih. Baik, lalu seperti yang diinformasikan sebelumnya nih di Demak banjir kemudian pemilu ditunda, itu nanti seperti apa Pak? Ditundanya apakah di hari yang sama tapi jamnya yang ditunda atau kemungkinan mungkin harinya yang berbeda dengan kita? Hari ini KPU Jawa Tengah kami minta untuk melaporkan perkembangan terkini situasi di Kabupaten Demak. Kemarin memang KPU Kabupaten Demak telah menerbitkan keputusan atas usulan dari PPK yang terkena banjir agar KPU Demak menerbitkan keputusan mengenai pemungutan suara susulan. Nah, hari ini kami minta informasi terbaru tentang situasi di Demak. Semoga hari ini situasinya sudah bisa lebih baik lagi. Tetapi jika memang sampai dengan hari ini masih tetap banjir, maka keputusan KPU Demak mengenai pemungutan suara susulan itu akan dilaksanakan. Artinya pemungutan suara tidak dilaksanakan pada hari pemungutan suara khusus untuk Kabupaten Demak karena kondisi alam, dalam hal ini banjir yang tidak memungkinkan KPPS menggelar atau menyelenggarakan pemungutan suara di sana. Ya, kalau ada pertanyaan, apakah mungkin TPS relokasi? Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Informasi sampai hari ini ada beberapa TPS di sana yang tidak mungkin melaksanakan TPS relokasi karena memang hampir seluruh wilayah di sana itu tergenang banjir. Baik, artinya rekapitulasi suara pun nanti akan jadi lebih lama begitu ya Pak Idham ya? Mengenai rekapitulasi suara, pada prinsipnya kami tidak ubah ada dalam rentang waktu ya, karena memang Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa secara nasional
35 hari pasca hari pemungutan suara, KPU di tingkat nasional harus sudah menetapkan hasil pemilu. Artinya rekapitulasi suara tidak diundur, tetapi jadwalnya disesuaikan dengan waktu pemungutan suara susulan tersebut. Dan kami sudah mengarahkan kepada KPU Jawa Tengah agar memberikan panduan teknis kepada KPU Demak ya, agar pelaksanaan pemungutan suara susulan tidak terlalu lama pasca hari pemungutan suara. Baik, Pak Idam, di studio kami juga ada Mas Usep, ini dari Perludem. Mungkin Mas Usep boleh langsung bertanya, ada yang mau dipertanyakan soal persiapan pemilu 2024, Mas? Ya, soal Juklak Juknis, Pak Ilham, itu agar petugas TPS bisa punya pemahaman yang sama dan benar gitu saat nanti pemungutan dan penghitungan suara. Karena ada tantangan kita di 2019, 17 jutaan suara tuh kan di pemilu DPR tidak sah gitu ya. Dan diduga ada salah satunya kontribusi dari perbedaan pendapat benar salahnya cara pencoblosan bagi petugas TPS. Bagaimana memastikan gitu ya, Juklas Juknis ini bisa sampai pemahamannya sama di petugas TPS begitu Pak Ilham. Mas Usep, terima kasih atas pertanyaannya. Lewat pertanyaan tersebut kami memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat Indonesia. Dahulu dalam penyelenggaraan pemungutan suara serentak 2019 yang lalu, KPU hanya membintek ketua KPPS. Ya, hanya satu orang yang dibintek. Sedangkan untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara pemilu serentak 2024 ke-7 anggota KPPS kami telah bintek. Ya, dengan harapan pemberian bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS tersebut itu bisa lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemberian suara yang baik dan benar, karena memang salah satu tugas KPPS ya, selain pada saat rapat pembukaan pemungutan suara, kami juga minta kepada KPPS agar melakukan sosialisasi sambil memberikan surat pemberitahuan kepada para pemilih mengenai tata cara pemungutan suara yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Kami yakini hari ini ya, dari sisi sosialisasi, dari sisi diseminasi informasi mengenai tata cara pemberian suara kepada para pemilih itu jauh lebih baik, dan mudah-mudahan pemilih nanti dapat memahami sebagaimana yang telah kami berikan informasi kepada mereka. Baik, ada lagi Mas Usep? Kalau soal Sirekap bagaimana Pak Ilham untuk menjamin penghitungan suara berjenjang dari TPS sampai pusat itu bisa transparan, akuntabel, diketahui oleh semua pemilih gitu? Berkenaan dengan rekapitulasi secara berjenjang, Undang-Undang Pemilu itu mengamanahkan tetap dilakukan secara konvensional. Artinya tidak ada perbedaan antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu serentak 2024. Ya, legal formalnya itu dilakukan secara konvensional dalam rapat pleno pelaksanaan rekapitulasi di PPK, KPU, KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KIP Aceh serta KPU Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaan rekapitulasi secara konvensional tersebut itu menggunakan teknologi alat bantu yang namanya Sirekap. Sirekap ini menggunakan dua teknologi, basisnya yang pertama itu adalah OMR dan yang kedua itu adalah OCR. OMR ini adalah Optical Mark Recognition, ini digunakan untuk pembacaan formulir C hasil untuk pemilu presiden wakil presiden. Yang kedua OCR, Optical Character Recognition, ini digunakan untuk pembacaan formulir C hasil untuk pemilu anggota legislatif, dan kami yakini dua teknologi tersebut dapat membaca foto yang diunggah oleh KPPS ke dalam aplikasi Sirekap dengan akurat ya, sehingga kami yakini data hasil pembacaan terhadap foto tersebut untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat itu jauh lebih akurat, dan apabila nanti ada ketidaktepatan maka hal tersebut dapat dikoreksi atau disinkronisasi dengan foto hasil capture formulir C hasil. Dan dalam publikasi kepada masyarakat secara luas, KPU juga menampilkan formulir C hasil capture atau hasil foto tersebut. Jadi tidak hanya data numerik digital saja yang akan kami tampilkan, tetapi foto formulir C hasil atau dahulu namanya formulir C1 itu kami publikasikan juga sebagai bukti bahwa kami melakukan ini secara transparan. Baik,
Pak Idam, ini menarik juga nih soal pakar siber yang kemudian menyoroti soal keamanan dari Sirekap dan adanya ancaman hacker. Nah, bagaimana nanti KPU memastikan bahwa Sirekap ini akan aman, servernya kuat. Kalau kita sudah bahas ya Mas Usep bahwa di 2020 sempat terjadi kesalahan, mungkin servernya tidak mampu untuk mengumpulkan data-data. Tapi nanti dijawab ya Pak Idam, kita harus jeda terlebih dahulu. Program Rakyat Memilih masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda.